Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang salib adalah salah satu konflik militer terbesar dalam sejarah. Kan tapi perlu diketahui, puluhan tahun sebelum perang tersebut terjadi, telah terjadi satu konflik yang lebih besar antara kaum muslimin melawan Bizantium dan sekutu-sekutu Eropanya. Yang tak lain, peristiwa itu adalah peristiwa pertempuran Manzikert pada 1071. Kala itu, kekhalifahan Abbasiyah dipegang oleh dinasti Seljuk yang berasal dari Turki, yang merupakan pembela agama Islam. Sementara itu, masih terdapat sejumlah musuh internal, seperti dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, yang selalu menjadi duri penghalang bagi dinasti Turki Seljuk. Akan tapi, ketika itu jugalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan seorang pahlawan dari dinasti Seljuk yang bernama Alp Arslan atau Singa Pemberani. Pemuda ini menjadi Sultan dinasti Seljuk di usianya yang sangat muda, yang mana kelak beliaulah yang mengukir prestasi-prestasi ekspansi luar biasa dalam pemerintahan dinasti Seljuk yang berumur sangat panjang. Beliaulah yang kelak akan membersihkan virus dinasti Fatimiyah Syiah dari dunia Islam. Berbekal tekad dan ketakwaan, beliau memimpin pasukan-pasukannya untuk membebaskan wilayah-wilayah Islam yang dijajah dinasti Fatimiyah. Yang kala itu, dinasti Fatimiyah menguasai wilayah Islam mulai dari Hijaz, Syam, Palestina, dan beberapa bagian lainnya. Kan tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Sultan Alp Arslan berhasil membebaskan wilayah-wilayah tersebut. Di antara wilayah-wilayah yang dibebaskan adalah Yafa, Baibles, Baitul Maqdis, Ramallah, dan wilayah-wilayah Palestina lainnya. Bahkan hingga sampai ke Damaskus, Mekah, dan sekitarnya dibebaskan dari dinasti Fatimiyah. Gerakan pembebasan yang beliau lakukan terus berlanjut hingga mencapai wilayah-wilayah Romawi, yaitu Romawi Bizantium yang selalu membuat kerusuhan dengan menyerang wilayah-wilayah Islam. Pasukan Seljuk di bawah komando Alp Arslan berhasil menduduki beberapa wilayah penting yang dikuasai bangsa Romawi, hingga membuat bangsa Romawi ketakutan, dan akhirnya membuat perjanjian damai dengan Sultan Alp Arslan yang akan berfokus menghadapi dinasti Fatimiyah saja. Tidak hanya perang berlangsung di zamannya, peradaban pun juga tumbuh dengan pesat berkat jasa menterinya Nizam al-Mulk Atusi yang membangun universitas terbesar di dunia kala itu, sehingga tumbuh pesatlah ilmu pengetahuan pada masa dinasti Seljuk berkat jasa menteri yang satu ini. Hingga naik tahtalah Kaisar Romawi Bizantium yang bernama Romanus Diogenes yang ingin mengkhianati perjanjian damai dan sangat membenci Islam. Kaisar ini berangkat dengan pasukan besar terdiri dari pasukan Bizantium, Eropa, Armenia, dan suku-suku Turki lainnya untuk menyerang kaum muslimin. Jumlah pasukan ini sangat besar sehingga tidak bisa dihitung secara pasti. Di sisi lain, pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan hanya mencapai 15.000 pasukan kavaleri saja, sebuah bandingan jumlah yang sangat timpang. Kan tapi sebelum pertempuran berlangsung, sang sultan membakar semangat pasukannya dengan pidato yang luar biasa. Beliau memakai kain putih dan berkata, "Jika saya mati, maka inilah kain kafanku kelak." Dan pasukannya sangat bersemangat. Maka pecahlah pertempuran yang sangat sengit di sebuah tempat yang bernama Manzikert, di mana ketika itu pasukan Alp Arslan menggunakan strategi pukul lari dan memecah formasi mereka untuk menjebak pasukan Bizantium. Dan taktik ini berhasil diterapkan. Pasukan Turki Seljuk perlahan bergerak menjebak pasukan Bizantium dari segala sisi. Dan pada akhirnya pasukan tersebut kucar-kacir, banyak yang terluka atau melarikan diri. Raja Romanus sendiri tertawan oleh Sultan Alp Arslan. Akan tapi Sultan tersebut tidak memperlakukannya dengan buruk. Beliau justru memperlakukannya dengan baik, memberinya makan dan pengobatan, bahkan mengantarnya pulang ke Konstantinopel. Sehingga sampainya di sana, di ibu kota Romawi Bizantium tersebut, sang kaisar justru dikudeta oleh sekelompok jenderalnya. Sampai-sampai kaisar ini mengirim emas pada Sultan Alp Arslan dan berkata, "Hampir saja saya tunduk pada yang lain."
Akan tapi nasib sang kaisar ini tidak bertambah baik. Sang kaisar dijanjikan akan pensiun oleh jenderal-jenderalnya. Akan tapi orang jahat ini malah diasingkan ke sebuah pulau. Sebuah pengkhianatan dari jenderal-jenderalnya sendiri yang merupakan balasan setimpal dari Allah. Di pulau itu, mata Romanus sendiri bernanah dan terus mengeluarkan nanah sehingga akhirnya sang kaisar ini meninggal karena tidak diizinkan menerima pengobatan apapun dari jenderal-jenderalnya. Beginilah balasan seorang pengkhianat yang menghancurkan